Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Firmansyah, 18010008. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi terkait keselamatan konstruksi yang dibimbing oleh Ibu Arsilenda. Yang pertama, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan konstruksi, dan lingkungan. Yang kedua, sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat menjadi SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksana pekerja konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang selanjutnya disebut K3, konstruksi, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya, untuk keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit penyedia jasa pekerja konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK di proyek. Selanjutnya, rencana konseptual SMKK adalah dokumen talahah tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultasi konstruksi, pengkajian, dan perencanaan serta perancangan. Yang selanjutnya, petugas keselamatan konstruksi adalah orang atau petugas K3 konstruksi di dalam organisasi pengguna jasa dan organisasi penyedia jasa yang telah terregistrasi mengikuti bimbingan teknis SMKK bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selanjutnya, rencana keselamatan konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Selanjutnya, resiko keselamatan konstruksi adalah resiko konstruksi yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jumlah alat berat yang dipergunakan, dan tingkat penerapan teknologi yang digunakan. 9. Penilaian risiko keselamatan konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas jiwa manusia, keselamatan publik, harta benda, material, peralatan konstruksi, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan keselamatan konstruksi. Yang selanjutnya, Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit khusus yang bertugas membantu Menteri untuk penyelenggaraan keselamatan konstruksi. Yang B, kategori pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi yang memiliki risiko ancaman kecelakaan atau penyakit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang memiliki ikatan kerja permanen dengan kontraktor, dan yang selanjutnya pekerja borongan atau harian lepas. Pekerja borongan atau harian lepas tidak memiliki ikatan kerja formal, baik dengan mandor maupun dengan kontraktor. Maka kategori kedua ini disebut juga sebagai sektor informal jasa konstruksi. Yang C, keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang diperlukan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal dan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan di samping pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta tidak dapat terlepas satu sama lainnya. Keselamatan kerja itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu hasil pekerjaan yang optimal, pemenuhan target produksi, dan pengurangan dampak negatif ke lingkungan. Prinsip keselamatan kerja. Prinsip keselamatan kerja dalam setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan aman dan selamat. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman antara lain mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang dilakukan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut di atas, akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan,
baik yang terjadi pada manusia maupun pada peralatan yang digunakan. Yang E, pentingnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan, antara lain untuk menyelamatkan nyawa karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang. Yang selanjutnya, menyelamatkan keluarga pekerja dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang, dan masa depan yang tidak menentu. Yang selanjutnya, menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, mati kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti. Yang keempat, selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD. APD yang biasa digunakan adalah helm pengaman, earmuff plug atau pelindung pendengaran, pakaian seragam, sabuk pengaman, safety belt atau full body harness, pelindung mata, masker, gloves atau sarung tangan, dan yang terakhir sepatu pengaman. Alat-alat tersebut yang biasa digunakan di suatu perusahaan. Yang F, pembinaan keselamatan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain penyuluhan singkat atau safety talk, yang kedua safety communicate, yang ketiga pendidikan dan pelatihan. Yang G, penerapan keselamatan konstruksi dan penyediaan jasa. Yang pertama, penyedia jasa sebagaimana dimaksud wajib menerapkan operasi keselamatan konstruksi. Penyedia jasa sebagaimana dimaksud wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Yang ketiga, penerapan SMKK oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Yang H, penerapan keselamatan konstruksi oleh pengguna jasa. I, latihan. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.